Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta generasi muda yang saya hormati, baiklah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membacakan hadis yang ke-37 dari hadis Arba'in dengan judul Keadilan, Karunia dan Kekuasaan Allah. Baik, kita bacakan matannya. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an ar-rabbih tabaraka wa ta'ala. Innallaha katabal hasanati was sayyiat thumma bayyana dzalik. Faman humma bihasanatin falam ya'malha katabaha 'indahu hasanatan kamilah. Wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu 'indahu asrata hasanatin ila sab'imi'ah di'fin ila at'afin katsirah. Wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabahallahu 'indahu hasanatan kamilah. Wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu sayyi'atan wahidah. Diriwayatkan Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, Rasulullah bersabda, meriwayatkan firman Allah, sesungguhnya Allah mencatat amal baik dan buruk. Kemudian dia menjelaskan, barang siapa yang ingin melakukan kebaikan tetapi belum melakukannya, maka Allah mencatatnya sebagai satu kebaikan penuh. Dan jika ia benar-benar melakukannya, maka Allah mencatatnya sebagai 10 kebaikan, bahkan hingga 700 kali lipat atau lebih. Sedangkan orang yang ingin melakukan keburukan tapi tidak jadi melakukannya, maka Allah mencatatnya sebagai satu kebaikan penuh. Jika ia melakukan keburukan itu, maka Allah mencatatnya sebagai satu keburukan saja. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab Ar-Riqaq, bab man hamma bihasanatin aw bisayyiatin, nomor 6126. Juga dalam kitabnya Tauhid. Adapun Muslim meriwayatkannya dalam kitab Al-Iman, bab idza hammal abdu bihasanatin kutibat wa idza hamma bisayyiatin lam tuktab, nomor 131. Keutamaan hadis. Hadis ini adalah hadis qudsi yang memuat kabar gembira dan harapan yang besar terhadap karunia dan rahmat Allah yang maha luas. Hadis ini memberikan harapan dan dorongan untuk bekerja keras dengan terus melakukan muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala. B. Penjelasan kata dalam hadis. Katabal hasanati was sayyiat, maksudnya Allah memerintahkan malaikat pencatat untuk menulis kebaikan dan keburukan sesuai dengan kenyataan. Hamma artinya berniat atau berkeinginan, namun kata ini digunakan untuk sesuatu yang cenderung akan dilakukan. Bihasanah maksudnya adalah melakukan suatu ketaatan, baik dengan ketaatan yang wajib maupun sunnah. Di'fin menurut Azhari, makna asal kata ini dalam ucapan orang-orang Arab adalah senilai atau sebanding, tapi kemudian digunakan untuk sesuatu yang senilai atau lebih. Bisayyi'ah maksudnya adalah melakukan suatu kemaksiatan, baik yang besar maupun yang kecil. C. Pemahaman atau pelajaran dalam hadis. 1. Perbuatan baik. Semua kebaikan yang dilakukan oleh seorang muslim akan mendapatkan balasan 10 kali lipat dari kebaikan itu.
karena ia tidak hanya sekedar berkeinginan, namun merefleksikan apa yang menjadi keinginannya dalam bentuk konkret. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa melakukan amal baik, maka baginya pahala 10 kali lipat amalnya. Quran Surah Al-An'am 160. Namun demikian Allah masih akan melipat gandakan lebih dari 10 kali lipat. Akan tetapi semua itu tergantung dengan kehendak Allah. Sebagaimana dinyatakan dalam ayatnya, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebulir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dikehendaki, dan Allah maha luas kurnianya lagi maha mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah 261. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ia berkata, seorang laki-laki datang membawa unta yang terikat, lalu berkata, ya Rasulullah, unta ini kuberikan untuk keperluan fisabilillah. Rasulullah menjawab, kamu akan mendapatkan 100 unta pada hari kiamat kelak. Hadis riwayat Muslim. Dilipat gandakannya suatu kebaikan lebih dari 10 tentu dipengaruhi oleh kualitas keimanan, keikhlasan, dan kesesuaian amal itu. 2. Perbuatan buruk. Semua perbuatan buruk yang dilakukan seseorang akan ditulis apa adanya, satu keburukan, dan tidak dilipat gandakan. Allah berfirman, dan barang siapa yang melakukan perbuatan yang jahat, maka dia tidak diberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya, sedangkan mereka sedikit pun tidak dianiaya atau dirugikan. Quran Surah Al-An'am 160. Meskipun demikian, keburukan tersebut bisa menjadi lebih berat dosanya sesuai dengan tempat, waktu, dan pelakunya. Yang berkaitan dengan waktu, yaitu pada bulan-bulan haram yang disucikan. Maksudnya, jika seseorang melakukan suatu dosa di waktu tersebut, maka dosanya lebih besar daripada jika ia melakukannya di luar waktu-waktu tersebut. Allah berfirman, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah di waktu dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya 4 bulan haram, itulah ketetapan agama yang lurus, maka janganlah menganiaya diri dalam bulan yang 4 itu. Quran Surah At-Taubah 36. Dalam menafsirkan hadis ini, Qatadah berkata, ketahuilah, sesungguhnya kezaliman di bulan haram adalah sebesar-besar kesalahan dan dosa jika dibandingkan dengan waktu lain. Meskipun di dalam keadaan apapun kezaliman tidak dilipat gandakan dosanya, namun Allah melipat gandakan terhadap apa-apa yang dikehendaki. B. Yang berkaitan dengan tempat. Tempat tersebut adalah tanah suci. Jika seseorang melakukan suatu dosa di tempat tersebut, maka dosanya lebih berat daripada jika dilakukan di tempat lain. Hal ini dikarenakan tanah haram adalah tempat yang mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafath, berbuat fasik, dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Quran Surah Al-Baqarah 197. Ibnu Umar berkata, perbuatan fasik adalah melakukan maksiat di tanah suci. Allah juga berfirman, dan barang siapa bermaksud melakukan kejahatan secara zalim di dalamnya Masjidil Haram, niscaya akan kami rasakan kepadanya siksa yang pedih. Quran Surah Al-Hajj 25. Karena itulah banyak sahabat dan salafus soleh takut tinggal di tanah haram. Mereka khawatir mengerjakan dosa di tempat suci itu. Di antara mereka Ibnu Abbas radhiyallahu an, Abdullah bin Amru bin As radhiyallahu an, Umar bin Abdul Aziz. Umar berkata, saya melakukan 70 kali kesalahan di luar Makkah. Itu lebih baik bagi saya daripada melakukan suatu kesalahan di Makkah. Mujahid berkata, kesalahan dosa yang dilakukan di Makkah akan dilipat gandakan seperti melipat gandakan kebaikan. C. Yang berkaitan dengan perilaku buruk. Allah akan melipat gandakan balasan dari keburukan yang dilakukan oleh orang-orang tingkat ma'rifat dan kedekatannya dengan Allah yang sangat tinggi. Firman Allah, hai istri-istri Nabi, siapa-siapa di antaramu yang mengerjakan perbuatan keji yang nyata, niscaya akan dilipat gandakan siksaan kepada mereka 2 kali lipat, dan adalah yang demikian itu mudah bagi Allah. Dan barang siapa di antara kamu sekalian istri-istri Nabi tetap taat kepada Allah dan Rasulnya dan mengerjakan amal soleh, niscaya kami memberikan kepadanya pahala 2 kali lipat, dan kami sediakan baginya rezeki yang mulia. Quran Surah Al-Ahzab 30 dan 31. 3. Berazam untuk melakukan kebaikan. Yang dimaksud dengan azam di sini adalah keinginan dan berusaha untuk merealisasikan, bukan sekedar lintasan pikiran yang tidak diiringi oleh keinginan yang kuat untuk melaksanakan. Barang siapa yang punya keinginan seperti itu untuk melakukan kebaikan, maka Allah mencatat baginya satu kebaikan secara utuh. Karena keinginan yang kuat untuk melakukan suatu kebaikan merupakan
penyebab atau permulaan dari kebaikan itu sendiri, dan penyebab kebaikan pada dasarnya adalah kebaikan juga. Abu Hurairah radhiyallahu an menceritakan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika hambaku berazam untuk melakukan kebaikan, maka aku tulis azam itu sebagai suatu kebaikan. Hadis riwayat Muslim. Quraim bin Fatik radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ingin melakukan kebaikan dan tidak melakukannya karena suatu hal yang lain, tapi Allah mengetahui bahwa keinginan tersebut benar-benar dari hatinya dan ia juga berusaha untuk melaksanakannya, maka Allah akan mencatatnya sebagai suatu kebaikan. Abu Darda berkata, barang siapa yang ketika hendak tidur berniat untuk melakukan qiyamul lail, akan tetapi ia tidak terbangun hingga subuh, maka baginya pahala dari apa yang diniatkannya. Sa'id bin Musayyib berkata, barang siapa yang berniat melakukan sholat, puasa, haji atau jihad, akan tetapi ia terhalang oleh satu dan lain hal, maka apa yang ia niatkan akan sampai kepada Allah. 4. Berniat melakukan dosa. Jika seseorang berniat melakukan dosa namun tidak melakukannya, maka Allah akan mencatatnya sebagai suatu kebaikan penuh. Dalam sebuah hadis disebutkan, jika ia meninggalkan karena aku. Ini hadis Bukhari dan Muslim. Dengan demikian, membatalkan niat untuk berbuat dosa terikat dengan unsur pemicunya hanya karena Allah. Dalam kondisi seperti inilah orang yang membatalkan niatnya untuk melakukan dosa akan mendapatkan pahala. Karena pada dasarnya dengan membatalkan niatnya untuk melakukan perbuatan dosa karena Allah, berarti ia telah melakukan amal saleh, yaitu keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang membatalkan niatnya untuk melakukan suatu dosa karena dipicu oleh perasaan takut terhadap manusia atau agar diperhatikan manusia, maka tidak akan dicatat sebagai kebaikan. Bahkan ada yang berpendapat hal tersebut justru akan dicatat sebagai dosa, karena ia telah mendahulukan rasa takut terhadap manusia daripada rasa takut kepada Allah. Dan ini adalah haram. Demikianlah halnya dengan riya. Qadiyat mendukung pendapat yang mengatakan bahwa hadis Ibnu Abbas radhiyallahu an terikat dengan hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Ibnu Hajar berkata, bisa jadi dipandang sebagai sebuah kebaikan orang yang meninggalkan keburukan tanpa menghadirkan niat, meskipun tingkat kebaikannya lebih rendah dari meninggalkan keburukan dengan niat karena Allah. Sebagaimana disebutkan di atas, meninggalkan kemaksiatan adalah mencegah keburukan, dan mencegah keburukan adalah kebaikan. Bisa jadi orang yang berniat bermaksiat lalu membatalkannya, maka ditulis sebagai suatu kebaikan saja. Jika ia meninggalkan karena takut kepada Allah, maka dituliskannya sebagai kebaikan yang berlipat ganda. Al-Khattabi berkata, dituliskannya kebaikan atas orang yang meninggalkan keburukan kecuali jika ia mampu melakukannya. Karena manusia tidak dianggap meninggalkan keburukan kecuali jika ia mampu melakukannya. Termasuk dalam kategori yang tidak bisa melakukan adalah yang keinginannya terhalangi oleh sebuah penghalang. Seperti seorang lelaki yang datang kepada salah seorang perempuan untuk zina namun mendapatkan pintu terkunci dan tidak mampu membukanya. 5. Karunia yang besar. 5. Karunia yang besar. Dalam riwayat Muslim yang lain terdapat tambahan, atau Allah akan menghapusnya, dan tidaklah seseorang membinasakan dirinya di hadapan Allah, melainkan ia akan binasa. Ini menunjukkan bahwa karunia Allah yang sangat besar, karena Allah tidak menghancurkan seorang kecuali orang itu sendiri yang membawa dirinya pada kehancuran. Melanggar batasan-batasan yang telah ditetapkan, berani melakukan keburukan dan berpaling dari kebaikan. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata, celakalah orang yang kesendiriannya mengalahkan kebersamaannya dengan orang lain. 6. Malaikat mengetahui apa yang diniatkan manusia. Dalam mengetahui keinginan manusia tersebut, kemungkinan melakukan ilham, mungkin juga karena malaikat memang bisa mengetahui isi hati. Ada juga yang mengatakan bahwa malaikat mengetahui melalui bau yang dicium. Karena keinginan melakukan suatu dosa mengeluarkan bau busuk, sedangkan keinginan untuk melakukan suatu kebaikan akan berbau wangi. 7. Keutamaan puasa. Puasa punya nilai lebih jika dibanding dengan ibadah-ibadah lainnya. Karena berlipat gandanya pahala puasa tidak ada yang mengetahui kecuali Allah, dan Rasulullah bersabda, semua amalan Ibnu Adam untuknya sendiri kecuali puasa. Ia untukku dan akulah yang akan memberinya pahala. Selain itu, puasa merupakan tingkatan kesabaran yang paling mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahalanya tanpa batas. Quran surah Az-Zumar 10. 8. Sesungguhnya rahmat Allah terhadap hambanya sangat luas. Pengampunannya mencakup semua dosa dan pemberiannya tidak ada habisnya. 9. Allah tidak akan menghitung berpikir untuk melakukan maksiat sebagai suatu dosa kecuali jika telah direfleksikan dalam bentuk konkret. Seorang muslim hendaknya senantiasa berniat untuk melakukan kebaikan. Dengan niat tersebut semoga akan tercatat sebagai pahala kebaikan. Di samping itu bertekad untuk melakukan amalan kebaikan jika kondisi memungkinkan.
11. Ikhlas dalam ketaatan dan dalam rangka meninggalkan maksiat adalah kunci untuk mendapatkan pahala. Semakin tinggi keikhlasan seseorang, maka semakin bertambah pula kadar pahala yang akan didapatkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.